Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Putra. Usia saya saat ini 33 tahun. Saya beralamat di Jorong Dangabaru, Nagari Kamahilia, Kecamatan Kamamage. Pendidikan yang saya tempuh terakhir, saya lulusan S1 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya bekerja di kantor Wali Nagari semenjak tahun 2016, di mana jabatan pertama saya sebagai staf pelayanan selama lebih kurang 1 tahun. Selanjutnya saya menjabat sebagai kasih pelayanan lebih kurang 1 tahun, menjabat sebagai PJ Sekretaris Nagari lebih kurang 4 bulan, dan menjabat jadi Sekretaris Nagari yang definitif semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Terima kasih atas perkenalan Pak Sek. Bisa diceritakan sedikit Pak Sek, apa saja tugas pokok dan fungsi dari seorang sekretaris nagari? Terkait tugas pokok dan fungsi ya, mungkin sesuai diamanahkan dalam Peraturan Bupati Agam nomor 15 tahun 2016, bahwa tugas sekretaris nagari itu sebagian besar lebih kepada administrasi pemerintah nagari. Itu secara garis besar. Jadi di dalam Perbuk 15 tahun 2016 itu dijelaskan antara tugas dan fungsi sekretaris nagari. Untuk fungsi sekretaris nagari sendiri, itu yang pertama terkait dengan penata usahaan administrasi pemerintah nagari. Terus selanjutnya yang kedua dia terkait dengan pelaksanaan kegiatan umum, menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan umum mulai dari kegiatan administrasi surat menyurat, kegiatan inventarisasi aset, dan kegiatan-kegiatan umum di pemerintahan Nagari Kamahilia. Terus yang ketiga, di bidang bagian keuangan, saya menjadi koordinator terhadap sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran nagari, menjadi verifikator terhadap dokumen keuangan nagari, dan segala hal yang berkaitan dengan sistem keuangan di pemerintahan nagari. Terus yang selanjutnya di bagian perencanaan, tugas saya itu mengkoordinir di bagian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari, inventarisasi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di nagari, monitoring, evaluasi kegiatan, dan membantu dalam penyusunan laporan di nagari. Mungkin di terakhirnya tugas dari sekretaris nagari itu sendiri yaitu melaksanakan hal-hal lain yang diamanahkan dan disampaikan oleh atasan. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sekretaris nagari tersebut dibantu oleh 3 kepala urusan di pemerintahan nagari, yaitu meliputi kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan kepala urusan tata usaha dan umum. Oke, Pak Sek, dari tugas pokok dan fungsi yang Pak Sek sampaikan tadi, kita masuk dulu mungkin di bagian perencanaan. Dalam pembangunan di nagari, kita kenal adanya sistem perencanaan bottom up. Nah, barangkali bisa dijelaskan Pak Sek tentang sistem perencanaan bottom up itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin terkait perencanaan bottom up itu selama ini itu sistem yang kita laksanakan di nagari. Itu kalau kami menyebutnya di nagari itu sebagai usulan yang tumbuh dari bawah. Maksudnya itu usulan yang tumbuh di bawah tersebut. Jadi setiap usulan yang masuk ke nagari itu memang berdasarkan dari usulan dari masyarakat nagari, baik itu wali jorong, masyarakat, maupun kelompok lembaga nagari. Mungkin untuk tahapannya mungkin dapat kami sampaikan secara rinci, yaitu yang pertama itu dari penggalian gagasan. Penggalian gagasan ini bisa dilaksanakan mulai dari tingkat jorong. Jadi kepala jorong melaksanakan penggalian gagasan terhadap masyarakat terhadap apa kegiatan yang akan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam perencanaannya. Termasuk ke dalam itu dari masyarakat maupun lembaga-lembaga nagari juga melakukan rapat atau FGD terkait apa-apa usulan yang akan disampaikan kepada pemerintahan nagari. Selanjutnya, setelah penggalian gagasan itu, kami di pemerintahan nagari melakukan kegiatan musyawarah nagari. Musyawarah nagari tersebut biasanya kita laksanakan sekitar bulan Juni. Jadi dalam musyawarah nagari itu, setiap usulan yang masuk ke pemerintah nagari, kita lakukan musnah.
musnah itu kita menitik beratkan kepada dua kegiatan pokok, yaitu yang pertama itu penyelarasan terhadap usulan yang masuk terhadap dokumen RPJM Nagari. Apakah sesuai, apakah ada dokumen usulan tersebut di dalam RPJM Nagari atau tidak. Terus yang kedua, di dalam musnah tersebut juga dilaksanakan kegiatan pembentukan tim verifikasi terhadap usulan RKP Nagari. Terus setelah kita melaksanakan musyawarah Nagari, itu hasil dari musyawarah Nagari tersebut kita lakukan penginputan terhadap usulan yang masuk. Jadi di pemerintahan Nagari itu ada dua sistem yang dipakai untuk melakukan penginputan. Yang pertama itu kita melakukan penginputan di sistem e-planning. Sistem e-planning Nagari ini kita melakukan penginputan terhadap RKP Nagari yang akan didanai memakai dana Nagari. Terus yang kedua itu ada sistem yang dipakai, yaitu sistem SIPD, yaitu yang berpusat di Bapeda. Itu usulan tersebut berfokus kepada daftar usulan RKP Nagari atau DURKP Nagari yang kita usulkan kegiatannya, baik itu ke pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat. Selanjutnya tim verifikasi Nagari melakukan verifikasi ke lapangan terhadap usul-usulan yang telah kita inputkan di dalam aplikasi untuk menentukan prioritas dari masing-masing kegiatan yang akan kita danai dengan anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Setelah verifikasi Nagari itu, berkas dari hasil verifikasi akan disampaikan kepada tim RKP Nagari. Biasanya kami di pemerintahan Nagari Kemahali, sebelum melaksanakan musrembang, kami terlebih dahulu melaksanakan kegiatan pramusrembang. Tujuan dari kegiatan pramusrembang ini tidak lebih tidak kurang untuk menyatukan persepsi dan menyatukan persepsi tentang kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan pramusrembang, kita akan melaksanakan kegiatan musrembang Nagari, di mana di kegiatan musrembang Nagari ini kita cuma melaksanakan penetapan terhadap kegiatan yang akan kita danai dengan anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan kegiatan yang akan kita usulkan ke dalam musrembang kecamatan. Mungkin itu sedikit penjelasan kami terkait sistem yang selama ini kita laksanakan, yaitu bottom up terhadap kegiatan pelaksanaan perencanaan Nagari. Oke, dari yang Pak Sek jelaskan tadi, dalam setiap alur tahapan pembangunan itu ada namanya titik kritis atau mungkin kekhawatiran-kekhawatiran pada beberapa pelaksanaan kegiatan. Nah, menurut Pak Sek sendiri, di mana letak titik kritis dari sistem pembangunan kita, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan sampai dengan penata usahaan? Oke, baiklah. Dari sistem titik kritis dari sistem pembangunan yang selama ini kita laksanakan. Mungkin yang pertama kita bertolak mulai dari awal, yaitu dari perencanaan Nagari. Dari perencanaan Nagari tersebut, titik kritis yang selama ini kita temui yaitu adanya dokumen yang tidak selaras dengan dokumen RPJM Nagari. Jadi bisa dikatakan bahwa usulan yang disampaikan tersebut harus sesuai dengan dokumen RPJM Nagari yang telah kita susun di awal kepemimpinan Wali Nagari. Terus selanjutnya dari sisi penganggaran, mungkin selama ini kami temui di lapangan dari sistem penganggaran, yaitu adanya selisih harga antara rencana anggaran biaya dengan keadaan di lapangan. Yaitu di mana anggaran yang telah kita rencanakan di tahun sebelumnya, pas pelaksanaan eksekusi anggaran tersebut, adanya ditemukan kenaikan harga. Itu merupakan salah satu titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Terus dari pelaksanaan kegiatan sendiri, mungkin kita tidak menelaah jauh ke belakang. Mungkin di tahun yang 2022 sekarang ini, dari segi pelaksanaan kegiatan di tahun sekarang, itu memang kami rasakan adanya
sesuai yang kami sampaikan sebelumnya, adanya kenaikan harga bahan, di mana pada tahun sekarang ini kita melihat harga material bangunan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan itu mengalami kenaikan yang cukup besar dari rencana anggaran biaya yang kami buat sebelumnya. Itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja negari, di mana secara tidak langsung akan dilakukan perbaikan terhadap RAB yang telah kami buat sebelumnya. Begitupun dengan anggaran pendapatan dan belanja negari tahun 2022. Terus mungkin titik kritis terakhir kami melihatnya dari penata usahaan. Mungkin masih banyak kami temui ada terkait keterlambatan pelaporan. Padahal untuk juknis terkait pelaporan ini tersendiri telah diatur. Mungkin bisa jadi keterlambatan pelaporan adanya kurangnya pemahaman dari pelaksana kegiatan kami dalam menyusun laporan kegiatan pembangunan di Nagari. Mungkin itu terkait dengan titik kritis pembangunan di Nagari. Oke, mungkin terkait dengan penganggaran, Pak Sek. Siapa saja yang berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran itu? Mungkin untuk penganggaran yang ada di Nagari, berarti anggarannya masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Itu yang pertama, itu yang terlibat langsung adalah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan sendiri akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua itu lembaga Nagari. Lembaga Nagari itu seluruh lembaga Nagari yang ada di dalam pemerintah Nagari itu melakukan penyusunan anggaran terkait kegiatan-kegiatan yang akan mereka laksanakan, baik itu dari kegiatan pembinaan, pemberdayaan, atau peningkatan kapasitas. Terus yang selanjutnya, secara tidak langsung kelompok masyarakat pun ikut terlibat dalam kegiatan penganggaran di Nagari, yaitu adanya kelompok masyarakat yang melakukan usulan, baik itu dari kelompok P3A, kelompok tani, maupun kelompok-kelompok lainnya yang memasukkan usulannya ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan penganggaran di pemerintahan Nagari Kemang Hilirah selama ini kami melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam penganggaran anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Oke, dari kegiatan penganggaran, perencanaan, nah setahu kami di bulan-bulan Juni ini dilaksanakan kegiatan perencanaan. Nah, sudah sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan perencanaan di Nagari Kemang Hilirah untuk tahun berikutnya? Oke, baiklah. Benar sekali, memang bulan sekarang kita sedang masuk ke dalam tahapan perencanaan Nagari, yang mana untuk sampai saat ini telah selesai penggalian gagasan di tingkat jorong, lembaga Nagari, maupun kelompok masyarakat Nagari. Mungkin untuk target penyusunan RKP ini sendiri, kami rencana merampungkannya sampai dengan bulan September. Untuk target kedepannya yang paling dekat itu mungkin insya Allah dalam bulan Juni ini akan dilaksanakan penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk dalam rangka penyusunan RKP Nagari tahun 2023 dan DWRKP Nagari tahun 2024. Oke, mungkin terakhir Pak Sek, sebagai seorang sekretaris Nagari, tentu Pak Sek menjalankan fungsi manajerial, ya, artinya mengelola secara internal perangkat-perangkat Nagari yang ada di dalam. Nah, bagaimana pola yang Pak Sek terapkan sehingga fungsi manajerial tersebut bisa berjalan, kemudian kawan-kawan ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dengan Pak Sek sebagai supervisinya? Oke, terkait dengan manajerial itu
kami selaku Sekretaris Nagari yang menjadi koordinator terhadap pelaksanaan kegiatan. Kami selalu melaksanakan koordinasi dan evaluasi dengan pelaksana kegiatan terkait dengan apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan. Di samping itu, terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, kami melakukan evaluasi apakah kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang dicapai atau tidak. Dan di samping itu, kami juga melakukan arahan terhadap apabila ditemukan atau apabila didapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang telah kita rencanakan. Saya, Hanif Putra, Sekretaris Nagari Kamang Hilya. Kita wujudkan Nagari Kamang Hilya anti korupsi, berani, jujur, dan hebat.